Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama Bu Uki dalam pelajaran fisika kelas 11. Nah, hari ini kita sampai ke video yang keempat gitu ya. Nah, ini adalah video terakhir kali ya dari fluida kayak gitu ya. Nah, setelah kemarin kita bahas tentang fluida dinamis ya, mulai dari tekanan hidrostatika sampai kemudian yang terakhir tadi video yang ketiga adalah meniskus cembung kapilaritas kayak itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas topik yang berbeda, yaitu adalah fluida dinamis. Nah, seperti namanya yang dulu pernah Bu Uki mention di awal, fluida dinamis ini adalah fluida yang bisa bergerak gitu ya, fluida yang bergerak. Maksudnya kalau kemarin statis itu kita meninjau fluida yang tidak bergerak, maka sekarang kita meninjau fluida yang bergerak. Nah, tambah seru ya. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa kita membaca tasmiyah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap untuk melanjutkan perjalanan dan selamat belajar. Jangan lupa catatannya ya, lagi-lagi jangan lupa catatan untuk meresum seperti itu. Oke, selamat belajar. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah punya ya peta konsep untuk fluida statis. Nah, sekarang kita juga punya peta konsep untuk fluida dinamis. Jadi fluida dinamis ini memenuhi dua hal gitu ya, ada persamaan kontinuitas dan ada hukum Bernoulli. Nah, penerapannya macam-macam banget gitu ya, ada pada pipa mendatar, ada pada venturimeter, kemudian ada tabung pitot, ada gaya angkat pesawat, ada alat penyemprot nyamuk. Jadi macam-macam banget penerapannya gitu ya. Nah, kemudian fluida dinamik ini juga terdiri atas aliran laminar dan aliran turbulen. Apaan tuh, Bu? Nah, nanti kita bakal bahas ya bareng-bareng. Ya, oke teman-teman, kita langsung aja ke bahasan yang pertama, yaitu tentang fluida ideal gitu. Jadi mungkin fluida itu memiliki sifat yang mungkin tidak selalu sempurna ya kayak manusia. Tapi dalam bahasan ini agar kemudian bisa dianalisis secara fisika, kita menganggap suatu perjanjian atau suatu kesepakatan bahwa fluida itu dianggap sebagai fluida ideal. Yang namanya ideal berarti sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, penasaran ciri-ciri apa saja yang harus dimiliki oleh fluida ideal? Maka kita lanjutkan setelah ini. Oke teman-teman, jadi fluida ideal ini memiliki beberapa ciri gitu ya. Ada 4 jenis cirinya di sini. Yang pertama itu fluida itu tidak termampatkan atau tidak kompresibel, atau bahasa Inggrisnya itu incompressible gitu ya. Artinya volume dan massa jenis fluida ideal itu tidak berubah oleh pengaruh tekanan gitu ya. Jadi mau ditekan kayak apa, volumenya tetap, massa jenisnya juga tetap gitu ya. Kemudian yang kedua, alirannya itu bersifat tunak atau steady. Artinya setiap saat pada setiap titik fluida itu mengalir dengan laju yang tetap. Jadi pelan tapi pasti dan lajuannya itu tetap. Oke, yang ketiga adalah tidak kental atau non-viscous. Nanti kita bakal mengenal adanya viskositas, tapi nanti ya di akhir kita bahas gitu ya. Nah, tidak kental atau non-viscous itu artinya gesekan antar partikel itu di fluida itu diabaikan. Kalau misal kental kan kayak minyak gitu ya. Minyak itu kan alirannya lebih lambat ya daripada kemudian air biasa. Nah, itu yang dimaksud dengan viscous. Jadi di fluida ideal kita menganggap airnya itu tidak kental atau non-viscous. Sementara untuk bahasan viskositas bakal kita bahas sendiri di topik nanti gitu ya. Kemudian yang terakhir, alirannya itu tidak turbulen. Apa Bu itu turbulen? Artinya setiap lapisan fluida itu mengalir dengan kecepatan yang sama kayak gitu ya. Jadi apa namanya, lapisan fluida itu nanti misalnya lapisannya itu punya melewati pipa yang kecil, berarti kelajuannya juga sama. Kalau pipanya sama-sama kecil, nanti akan berubah kecepatannya ketika di yang lebih besar gitu. Tapi untuk setiap lapisan itu kecepatannya itu sama, istiqomah gitu ya. Oke, itu adalah ciri-ciri dari fluida ideal. Nah, kita akan menganggap semua fluida yang kita bahas pada video kali ini adalah fluida yang ideal, bukan fluida kental, bukan fluida yang kompresibel, bukan yang tidak tunak gitu ya, bukan yang turbulen gitu, tapi memenuhi 4 syarat ini ya, 4 syarat yang kemudian kita anggap sebagai fluida ideal. Oke, Bu Uki tahu teman-teman sudah nggak sabar menuju bahasan tentang persamaan kontinuitas, jadi kita langsung bahas aja apa sih sebenarnya persamaan kontinuitas itu. Nah, kita simak ya. Oke, kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Jadi disediakan sebuah gambar
Nah, gambar ini menunjukkan aliran fluida ideal pada pipa dengan luas penampang yang berubah gitu ya. Jadi di sini penampangnya misalkan namanya A1 gitu ya, terus yang sini A2. Nah, misalkan pada bagian kiri menunjukkan volume fluida yang mengalir di titik 1. Nah, terus pada luas penampang A1 dan dalam selang waktu delta T, kemudian bagian kanannya itu menunjukkan volume fluida yang mengalir di titik 2, yang sebelah sini ya, titik 2, pada luas penampang A2 gitu ya, dalam selang waktu delta T. Nah, kalau misalkan kelajuan di titik 1 itu adalah V1, maka kelajuan di titik 2 kita namakan V2 gitu ya. Oke, nah di sini fluida itu dianggap ideal, artinya fluida bersifat incompressible sehingga volume fluida yang sama harus mengalir ke pipa di titik 2. Jadi yang ngalir nanti banyaknya fluida yang mengalir di sini itu sama dengan yang nanti mengalir di sini juga gitu ya. Oke, nah di titik 1 ini ada persamaan yang bisa kita buat gitu ya. Delta V1 sama dengan A1 kali V1 kali delta T. Gitu ya. Dan di titik 2 gitu ya, kita bisa rumuskan delta V2. V besar itu volume ya, V kecil itu kecepatan. Delta V2 sama dengan delta A2 dikalikan V2 dikalikan delta T gitu. Nah, karena volumenya sama, maka delta V1 ini kita anggap sama dengan delta V2. Nah, kita masukin keduanya ke sini, delta V1 sama dengan delta V2. Delta V1 tadi adalah A1 kali V1 kali delta T sama dengan A2 kali V2 kali delta T. Nah, di sini waktunya bisa dicoret gitu ya. Jadi dicoret karena waktunya sama, akhirnya didapatkan didapatkan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 gitu ya. Dengan A1 itu adalah A1 dan A2 adalah luas penampang, luas permukaan, dan V itu adalah kecepatan alir gitu ya. Nah, besaran AV ini teman-teman itu dinamakan debit atau laju aliran volume dengan simbol Q. Nah, dalam fluida aliran incompressible yang tunak, laju aliran volumenya adalah sama gitu ya, sama di setiap titik dalam fluida. Nah, debit ini bisa dirumuskan gitu ya, sama Q sama dengan A kali V. Jadi persamaan ini di sini ya. Dan sifatnya adalah tetap. Jadi nanti misalkan di sini Bu Uki teruskin tuh ya, ada A3 misalkan, ya sudah, jadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3 dan seterusnya kayak gitu. Nah, persamaan ini teman-teman, inilah yang kemudian dinamakan dengan persamaan kontinuitas. Ini dia, persamaan kontinuitas ini dan ini ya. Jadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 ini adalah persamaan kontinuitas. Nah, sedang kalau debit itu kan tadi kita tahu ya, debit itu Q kali sama dengan A kali V gitu ya. Nah, itu Q ini juga bisa dicari dengan V per T, dengan V adalah volume, T adalah waktu, seperti itu ya. Itu tentang debit. Oke, bisa kita lihat contoh soalnya. Sebuah pipa yang lurus mempunyai dua macam penampang, masing-masing luasnya 200 mm kuadrat dan 100 mm kuadrat. Pipa tersebut diletakkan horizontal dan air mengalir dari penampang besar ke penampang kecil. Nah, jika debit pada penampang besar itu 1,44 meter kubik per jam, tentukan kecepatan arus pada penampang yang kecil. Nah, di sini kemudian kita bisa rumuskan, kita cari dulu apa yang kita punya gitu ya. Jadi, untuk memulai sesuatu itu adalah mulailah dari apa yang kita punya gitu ya. Nah, di sini A1 itu kita tulis 200 mm kuadrat, langsung kita bikin SI-nya ya. 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, kemudian A2-nya ini yang ini ya 100 mm kuadrat, atau langsung kita bikin SI 1 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat gitu. Nah, kemudian diketahui Q1 di sini penampang besar ya. Tadi kita sepakat kalau yang satu tuh yang besar, penampang besar, kalau yang dua itulah penampang yang kecil gitu ya. Nah, penampang besar itu debitnya 1,44 meter kubik per jam. Nah, kita tulis di sini. Nah, ini jangan lupa dikonversikan ke SI. Jadi kalau jam itu belum SI, SI-nya adalah sekon gitu. Cara ngubahnya gimana? Kayak yang kemarin ya. Ini meter kubiknya tetap. Nah, jam ke sekon, 1 jam berapa sekon? 3600. Nah, berarti nanti 1,44 dikalikan 1/3600. Nah, dapatnya 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon.
Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah V2 atau kecepatan arus pada penampang yang kecil. Nah, sekarang yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kecepatan arus pada penampang yang besar. Nah, dengan cara apa? Kita punya persamaan namanya debit gitu ya. Q1 sama dengan A1 kali V1. Berhubung Q1 sama A1-nya sudah diketahui, kita otomatis bisa nyari V1. Ya, tinggal kita masukkan gitu kan. Akhirnya dapat V1 itu sama dengan 2 meter per sekon. Nah, kalau udah dapat V1, kita lanjut mencari kecepatan arus pada penampang yang kecil gitu ya. Nah, berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 gitu. Nah, kita masukkan langsung A1 diketahui, V1 tadi dari sini masuk ke sini langsung, A2 sudah diketahui, V2 sudah diketahui kayak gitu ya. Nah, akhirnya didapatkan V2 sama dengan 4 meter per sekon seperti itu ya. Jadi terbukti ya kalau misalnya penampangnya itu besar, itu malah alirannya itu kecil gitu ya. Apa kecepatan aliran. Sebenarnya kalau penampangnya kecil itu justru menghasilkan kelajuan yang lebih besar seperti itu. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Petugas PDAM itu sedang mengisi bak penampungan air dari mobil tangki air sebesar 120 liter dalam waktu 4 menit. Nah, pertanyaannya adalah berapakah debit air yang keluar dari selang tangki mobil itu? Dan yang kedua adalah lajuan air yang keluar dari selang itu jika diameter ujung selang itu 4 cm. Nah, di sini kemudian kita tulis dulu apa yang kita punya gitu ya. Diketahui ada volumenya 120 liter, itu setara dengan 120 desimeter kubik, atau kalau dibikin meter kubik jadi 120 kali 10 pangkat min 3. Kemudian diketahui T-nya 4 menit, dijadikan sekon jadi 240 detik dikali 60 ya. Yang ditanya yang pertama adalah Q, yang kedua adalah V ya, kelajuan air. Nah, mohon maaf ini bukan V besar. Kalau V besar itu volume ya. Tapi kalau kelajuan itu adalah V kecil. Nah, seperti ini. Ini V kecil ya. Oke. Yang pertama adalah tentang debit air gitu ya. Kita punya rumusan Q sama dengan V per T tadi ya di awal. Langsung aja dimasukin berarti ini volume di sini per waktunya. Akhirnya didapatkan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Kemudian yang kedua adalah perluas permukaan selang. Nah, di sini karena permukaannya itu bentuknya lingkaran gitu ya, maka bisa dicari dengan VR kuadrat atau 1/4 VD kuadrat gitu. Nah, kemudian dimasukin 1/4 22/7 kali V-nya D-nya tadi 16 ya. D-nya 16 karena D kuadrat ya. D-nya kan 4 cm, dikuadratin 16 kali 10 pangkat min 4. Ini hasilnya adalah 88/7 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, seperti itu. Kemudian kecepatan aliran langsung V sama dengan Q per A, karena Q sama dengan A kali V ya. Nah, di sini ini juga V-nya itu adalah V kelajuan, V kecil gitu ya. Jangan sampai ketuker. Nah, V kecil sama dengan Q per A sama dengan nanti didapatkan 0,40 meter per sekon gitu. Gampang ya? Nah, itu persamaan kontinuitas. Sekarang kita melanjutkan ke persamaan yang kedua gitu ya, yaitu adalah persamaan Bernoulli. Kenapa namanya bisa Bernoulli? Ya benar, karena penemunya namanya adalah Bernoulli gitu ya. Nah, kita bahas persamaan Bernoulli. Ya, oke teman-teman, ini adalah persamaan Bernoulli gitu ya. Gambar ini menunjukkan fluida ideal yang mengalir dalam pipa gitu ya, dengan ketinggian dan luas permukaan yang berbeda. Jadi di sini gede lebar gitu ya, ketinggiannya tapi lebih rendah, sementara yang di sini itu mengalir di ketinggian yang lebih tinggi tapi A-nya atau luas penampangnya itu lebih kecil kayak gitu ya. Nah, setelah selang waktu tertentu fluida itu bergerak ke kanan gitu ya, menuju ke keadaan 2. Jadi ini keadaan 1, ini adalah keadaan 2 gitu ya. Dengan luas penampang A2 pada ketinggian Y. Jadi di sini keadaan 1 itu luas penampangnya A1, kemudian kecepatannya V1 gitu kan. Ketinggiannya Y1. Kemudian kalau di keadaan 2 ada V2, kemudian luas permukaannya A2 dan tingginya adalah Y2 seperti itu. Nah, di sini fluida itu mengalir ya, fluida ideal mengalir dalam pipa yang luas penampang dan ketinggiannya berbeda. Nah, selisih usaha atau kerja oleh gaya F1 dan F2 itu digunakan untuk menaikkan fluida dari ketinggian Y1 ke Y2. Jadi ada tekanan gitu ya.
Nah, di sini berlaku teorema usaha energi, yang mana ini diterapkan pada fluida. Usaha total yang digunakan untuk mengalirkan fluida dari keadaan 1 ke keadaan 2 itu sama dengan perubahan energi mekanik yang terjadi. Nah, sekarang kita tinjau nih keadaan 1 di sini. Jadi, fluida itu bergerak dengan kelajuran V1 ini ya. Kemudian sejauh delta X ya, sejauh ini delta X1 gitu ya. Nah, kemudian dia otomatis memberikan gaya sebesar, nah masih ingat ya kalau rumus tekanan kemarin kan P sama dengan F per A gitu ya. Artinya kalau kita nyari F berarti kan P kali A. Nah, di titik ini karena ada gaya, berlakulah F1 sama dengan P1 kali A1 gitu ya. Didapetin dari rumusan tekanan yang utama yang ini ya, kayak gitu ya. Nah, terus maka gaya yang sebesar ini gitu ya dengan P1 ini, jadi tekanannya itu namanya P1 dan di sini P2 gitu ya. Maka gaya F1 itu sudah melakukan usaha W1 sebesar kalau dulu kan di usaha kelas 10 kan kita tahu W sama dengan F kali S ya kan, atau F kali delta X gitu kan. Nah, sekarang kita gunakan di sini gitu. Nah, di sini W1 itu adalah F1 kali delta X1 ya kan. Nah, kemudian karena F1 ini adalah P1 kali A1, kita masukin ke sini dikalikan delta X1. Nah, jangan lupa kalau dalam usaha tadi F kali delta X gitu ya, itu adalah usaha, dan kalau misalkan volume itu adalah A kali tingginya gitu ya. Maka A1 kali delta X1 ini bisa kita anggap sebagai delta V1 karena ini bisa buat nyari volume. Nah, pada saat yang sama pada keadaan dua fluida itu memberikan gaya sebesar F2 sama dengan P2 kali A2. Asal usulnya juga dari rumusan yang ini. Nah, tapi arahnya berbeda ya, arahnya ke kiri. Jadi gaya nya mengarah ke kiri. Nah, gaya F2 ini melakukan usaha negatif karena berlawanan dengan arah gerakan. Maka di situ berlaku kita kasih minus gitu ya. W2 sama dengan minus F2 kali delta X2 sama dengan minus P2 kali A2 kali delta X2. Delta A2 dan delta X2 itu bisa dilebur jadi delta V2 gitu ya. Maka berdasarkan prinsip kontinuitas teman-teman, maka delta V1 sama dengan delta V2 sama dengan delta V sama dengan V gitu ya. Oke, jadi usaha total yang dilakukan oleh gaya-gaya tersebut adalah W total sama dengan W1 plus W2, di mana W itu adalah P kali delta V ya, maka P1 kali delta V1 dikurangi P2 kali delta V2. Nah, ini bisa disederhanakan ya, P1 min P2 dikalikan delta V, karena di sini delta V-nya itu dianggap sama kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi teorema usaha energi itu menyatakan bahwa usaha total atau W total itu merupakan jumlah perubahan energi potensial atau delta EP dan perubahan energi kinetik atau delta EK. Nah, semisal kita punya rumusan W total sama dengan, ini udah pasti ya, W total itu adalah delta EP ditambah delta EK gitu ya. Jadi usaha total gitu ya, energi potensial iya, energi mekanik juga, kinetik juga iya. Oke, nah perubahan energi potensial fluida pada keadaan 1 di sini ya, dan keadaan 2 itu sebesar delta EP sama dengan delta EP2 dikurangi delta EP1 gitu ya, karena EP kan MGH ya, MGH. Nah, terus di sini karena MGH hanya ini bisa diganti dengan Y gitu ya, karena di sini tingginya itu sama dengan Y. Nah, kalau rumusan utama di kelas 10 kan EP sama dengan MGH. Nah, ini hanya bisa kita ganti dengan Y gitu ya, MGY. Nah, terus kemudian dijabarkan delta EP sama dengan MGY2 dikurangi MGY1. Penasaran nggak kira-kira kenapa kok Y2-nya di atas? Ya, karena secara logika gitu ya, Y2 di sini udah lebih tinggi daripada yang keadaan pertama kayak gitu. Nah, kemudian kita juga nyari energi kinetik fluida pada keadaan 1 dan keadaan 2. Itu ternyata sebesar delta EK sama dengan delta EK2 dikurangi delta EK1. Jadi kinetik yang di sini dikurangi kinetik yang di sini gitu. Nah, masih ingat kalau di kelas 10 gitu ya, kalau ngomongin soal energi kinetik berarti EK sama dengan, masih ingat? Ya, setengah MV kuadrat. Oke. Nah, di sini kemudian kita jabarkan EK itu sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Nah,
Kemudian setelah disubstitusikan dengan persamaannya tadi ya di slide sebelumnya gitu ya, kita dapatkan bahwa P1 min P2 dikalikan V itu sama dengan energi potensial tadi ya, energi potensial ditambah energi kinetiknya. Maka tinggal dimasukkan MGY2 min MGY1 ditambah setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Nah, di sini kemudian kita bisa jabarkan di sini ya P1 kali V dikurangi P2 kali V, yang bawahnya tetap. Nah, oke, kemudian kita sendirikan ya, yang sama-sama milik keadaan satu, kita jadikan satu, maka P1V MG1 ini pindah ke sini jadi positif, kemudian MV1 kuadrat itu juga pindah ke kiri, kita jadikan positif, dan yang di sini yang keadaan 2, P2V ditambah MG2 ditambah setengah MV kuadrat gitu ya. Jadi apa namanya, kita dapat rumusan terakhir kalau misalkan semuanya dibagi sama V ya. Kalau misalkan semuanya dibagi V kan ini V. Terus nah ini gimana Bu? MG Y1 bagi V. Nah, kita tahu bahwa M dibagi V itu adalah rho. Masih ingat ya? Rho sama dengan M per V. V-nya itu volume, V besar. Ya, oke, makanya di sini M per V ini bisa digantikan dengan rho. Gitu ya. Kemudian setengah ini sama, M per V itu rho, jadi setengah rho V1 kuadrat. Dan yang sebelah sini tinggal menyesuaikan aja gitu. Oke, jadi ini rumusan ya kalau sudah dibagi sama V-nya, P1 plus rho GY1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GY2 ditambah setengah rho V2 kuadrat, kayak gitu. Oke, substitusi persamaan tadi ya, ini menghasilkan ini, kita ulang lagi. Nah, di sini kemudian tadi kan udah dapat rumusan ini ya. Nah, substitusi di atas itu juga bisa dinyatakan sebagai berikut. P plus rho GY plus setengah rho V kuadrat itu tetap. Artinya tadi yang Bu Uki ilustrasiin, kalau misalnya di sini ada keadaan 1, keadaan 2, 3, 4, dan seterusnya, itu tetap gitu ya. Jadi P1 plus rho GY1 plus setengah rho V1 kuadrat, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, secara sederhana persamaan Bernoulli ini dapat dinyatakan sebagai asas Bernoulli. Jadi sama aja ya. Nah, pada suatu aliran fluida, semakin besar kecepatan fluida, maka tekanan fluida itu semakin kecil, dan sebaliknya, semakin besar tekanan fluida, maka semakin kecil pula kecepatan aliran fluida tersebut gitu. Oke, biar lebih paham langsung ke contoh soal. Jadi, air bergerak melalui sebuah pipa dengan kelajuan 4 meter per sekon pada tekanan 200 kPa. Nah, jika pipa menyempit menjadi separuh diameter mula-mula, tentukan yang pertama, kelajuan di bagian pipa yang sempit, yang kedua adalah tekanan air di bagian pipa yang sempit. Oke. Nah, kita punya persamaan kontinuitas yang tadi ya. Masih ingat ya, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Maka A1 itu bisa dicari dengan VR kuadrat atau dengan seperempat VD kuadrat gitu kan. Nah, kemudian kita masukin karena bentuknya lingkaran ya, seperempat VD1 kuadrat V1 sama dengan seperempat VD2 kuadrat V2. Nah, kemudian karena di sini apa namanya D2 itu kan menyempit ya. Jika pipa menyempit menjadi separuh diameter mula-mula, artinya di sini kita bisa simpulkan kalau D2 itu adalah setengah dari D1. Ya, artinya apa teman-teman? Bisa disubstitusikan ke sini gitu ya. Jadi D2 itu diganti setengah D1 gitu ya. Jangan lupa buat dikuadratkan. Akhirnya ketemu gitu ya. V1 sama dengan seperempat V2 gitu. Terus karena udah ketemu V1, maka V2 itu tadi kan 4 kali V1 ya. Ya, 4 kali V1 berasal dari sini ya. Jadi kan perkalian silang V2 berarti 4 kali V1. Masukin V1-nya itu tadi 4 meter per sekon sama dengan 4 kali 4, 16 meter per sekon. Gampang banget ya. Kemudian yang kedua, pada soal ini ketinggian Y1 kan sama dengan D2 ya. Atau ini kayaknya pipanya kan mendatar atau bukan yang kayak di halaman pertama tadi. Nah, dengan demikian persamaan Bernoulli ini bisa ditulis kan persamaan Bernoulli-nya, ya kan? Kemudian karena tingginya sama, maka ini bisa dicoret seperti itu. Akhirnya tinggal P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini nanti dipakai di rumusan pipa mendatar juga ya, kayak gitu.
Oke, dari soal itu diketahui bahwa P1 200 kilopascal atau 200.000 pascal, kemudian V1-nya 4 meter per sekon, V2-nya tadi udah ketemu 16 meter per sekon, dan terakhir rho itu 1000 kg per meter kubik. Nah, jangan khawatir teman-teman, inilah rahasia umum ya kalau rho-nya air itu emang segitu. Nah, kemudian kita hitung dengan rumusan yang tadi ya, tinggal dimasukin aja 200.000 tambah setengah kali 1000 4 kuadrat sama dengan P2 plus setengah kali 1000 dikali 16 kuadrat. Itu akhirnya ketemu P2-nya atau tekanan di keadaan 2 itu adalah 80.000 pascal alias 80 kilo pascal gitu. Oke, gampang banget ya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah belajar bareng-bareng soal persamaan kontinuitas, juga tentang persamaan Bernoulli. Nah sekarang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih kayak gitu ya. Nah di sini kita bakalan bahas penerapan dari asas kontinuitas dan asas Bernoulli gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tuh kepake di apa sih Bu kayak gitu ya. Nah, kita bakal bahas, jadi check this out, jangan dilewatkan, jangan di skip ya, tonton sampai habis. Oke teman-teman, kita lanjut ke penerapan asas kontinuitas. Jadi menurut asas kontinuitas, kecepatan fluida yang incompressible itu bergantung pada luas penampang fluida itu sendiri. Nah teman-teman, kalau teman-teman sering bantuin Abi gitu ya atau Umi nyiram tanaman, kemudian teman-teman kan pakai selang ya biasanya. Nah ketika selangnya dipijet gitu ya, itu kan otomatis kayak alirannya itu tuh makin kenceng gitu ya, karena permukaannya menyempit. Nah itu adalah penerapan dari asas kontinuitas itu ya. Masih ingat ya, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, atau kita bisa sebutnya A kali V sama dengan konstan gitu ya, atau kita bisa sebut juga Q atau debit gitu ya, seperti itu. Kemudian V-nya kecepatan ya, bukan volume ya. Oke, kemudian yang kedua, mungkin teman-teman kalau misalnya berperahu di sungai gitu ya, saat berada di daerah yang menyempit, maka terasa arus di sungai itu makin deras ya enggak? Karena tadi konsepnya kalau misalnya makin sempit jalan yang dilalui air, maka alirannya makin deras gitu ya. Jadi arusnya kayak makin terasa. Penerapan selanjutnya itu ya, misalnya teman-teman lagi di kamar mandi gitu ya, menggunakan air mancur, laju airnya kan cepat gitu ya. Nah agar debit air itu bertambah, maka diperlukan pendorong air dan sumbernya berupa pompa air. Jadi perlu ada pompa air. Kemudian yang terakhir ini ya teman-teman, kalau misalnya ini merek Penguin mesti ya. Ya benar. Jadi kalau misalnya bertambah cepat, maka tandon air itu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi gitu ya. Kan tadi kita ada pas di hukum Bernoulli itu kan kita pakai H ya, dan itu mempengaruhi kecepatan. Nah biar lebih cepat, biar lebih lancar itu penguin itu ditinggiin seperti itu. Nah itu adalah penerapan dari asas kontinuitas, dan Bugi yakin masih banyak lagi. Teman-teman silahkan cari yang lain di rumah seperti itu ya, di berbagai sumber yang bisa teman-teman akses. Itu tadi penerapan di asas kontinuitas ya teman-teman. Tapi untuk penerapan asas Bernoulli, karena lumayan panjang, maka sengaja Bu Uki cut sampai sini ya. Jadi to be continue gitu ya, untuk pertemuan akan datang tentang penerapan asas Bernoulli gitu ya. Jadi stay tune ya, tetap di Edu Fikri, tetap di YouTube Edu Fikri seperti itu. Oke. Ini adalah latihan soal ya, seperti biasa Bu Uki akan meminta kalian untuk mengerjakan. Kali ini hanya ada 10 soal, dan Bu Uki mohon teman-teman bisa mengerjakan semuanya gitu ya. Ini nomor 1 tentang tadi ya, persamaan kontinuitas. Yang ini tentang Bernoulli gitu ya. Terus yang ini tentang debit gitu ya, debit atau masuk ke kontinuitas juga. Ini ini Bernoulli. Kemudian yang ini debit itu persamaan kontinuitas. Yang ini juga kontinuitas, debit, kontinuitas. Yang ini adalah kontinuitas juga ya kayaknya ya. Oke, ini juga. Dan ini adalah yang terakhir gitu ya. Harapannya teman-teman bisa mengerjakan. Nah, untuk penerapan asas Bernoulli yang sangat luas, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Seperti itu ya. Jangan lupa dikerjakan, kemudian disubmit di Edu Fikri. Jangan telat, karena seperti biasa di semester ini Buki tidak akan membuka kurs secara cuma-cuma. Jadi kalau misal teman-teman terlambat, langsung kirimkan ke email ya, fisika.anticorona@gmail.com. Every master once was a beginner. Jadi semua orang yang sekarang tuh master, kayak menguasai berbagai hal gitu ya, itu dulunya adalah seorang newbie gitu ya. Jadi kalau teman-teman pada hari ini merasa kecil, merasa kayak ya Allah fisika tuh sulit banget, atau pelajaran yang lain juga sulit gitu,
pelajaran, teman-teman jangan khawatir karena kita bisa mulai dari hal yang paling dasar gitu ya. Kita mulai start, kemudian naik sampai kemudian kita get sukses gitu. Jadi jangan pernah menyerah gitu ya. Teman-teman asal kemudian rajin mencatat, rajin mengerjakan latihan soal gitu ya. Itu kan apa namanya bisa dibangun ya. Jadi tersno jalanan sopo kulino kalau pepatah bahasa Jawa ya. Jadi makanya cintailah fisika, cintailah fisika, maka fisika akan mencintaimu. Nah, jadi kita itu untuk memulai sesuatu, kita harus menyukai dulu apa yang kita lakukan. Insya Allah kita akan lebih happy gitu ya. Walaupun kita tuh nggak selalu bisa melakukan apa yang kita senangi gitu ya, tapi cintailah atau sukailah apapun yang kemudian kita sedang lakoni. Mau teman-teman kemudian jadi anggota organisasi, kemudian teman-teman amalahnya dimanapun, sebagai anak, sebagai murid, coba teman-teman cintai pekerjaan itu, insya Allah teman-teman bakal lebih happy, kemudian kerjanya juga makin semangat gitu ya. Nggak percaya, buktiin dong. Oke, alhamdulillah sampailah juga kita di penghujung video ini. Jazakumullah khairan katsiran, teman-teman sudah mau mantengin dari awal sampai akhir gitu ya. Nggak bosan-bosannya, aslinya bosan kali ya ketemu sama Bu Uki. Semoga bermanfaat video kali ini dan jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah pekan depan kita kuis kali ya, karena Frida dinamisnya sudah selesai, statisnya juga selesai. Teman-teman siap buat kuis? Nah, nanti siapkan pembelajarannya dari video 1 sampai 4. Kita bakal mix and remix. Nanti kita bakal kuis bareng-bareng. Nanti kalau misalnya ada yang pengen didiskusiin, langsung aja via grup atau via WhatsApp seperti itu. Oke, sekian dari Bu Uki. Afwan minkum. Mohon maaf banget, banyak banget salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah sikap. Bu Uki minta maaf yang banyak banget gitu ya. Cintailah fisika, maka fisika akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Isal Fikri. Semoga bentar lagi ya. Pada pengen masuk gak?